Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di kajian kitab Muqarrar Madda al-Aqidah, buku panduan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidangnya, dan buku ini dimurojaah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama atau juz yang pertama, bagian pertama berkaitan tentang 6 rukun iman, dan kita dengan izin Allah dimudahkan oleh Allah dengan taufiknya kita sampai di pembahasan bagian yang kedua. Kita sampai di pembahasan tentang pembatal keimanan. Pembatal keimanan yang nomor 3, yang paling besar, yang paling keji, yang paling dahsyat, yang paling tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang mengamalkannya, melakukannya. Dosa apakah itu, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Yaitu dosa syirik. Permasalahan tentang syirik sudah kita singgung berkali-kali. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak mau dipersekutukan. Kita sudah sering sekali mendengar dosa syirik di beberapa tempat, di kajian, dimanapun kita berada. Sering sekali seorang dai, penceramah atau seorang ustadz menyebutkan jauhi kesyirikan. Lantas apa yang dimaksud dengan kesyirikan, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Maka kita akan kupas di sini pembahasan pengertian syirik. Kemudian kenapa kita harus mempelajari syirik? Ya, kenapa kita harus mempelajari syirik? Kemudian apa sebab apa yang menjadikan kesyirikan ini merajalela? Kemudian pertanyaan berikutnya, hal yaqa'u syirku fi hadhil ummah? Apakah kesyirikan terjadi di kalangan kaum muslimin, apakah tidak? Apakah kesyirikan di tahun ini masih ada, apakah tidak? Kemudian kita akan bahas juga pembahasan macam-macam kesyirikan. Berikut syirik besar dan syirik kecil. Kemudian kita akan bahas perbedaan antara keduanya, syirik besar dan syirik kecil. Kemudian kita akan bahas di akhir pembahasan tentang dampak buruk ketika tersebarnya kesyirikan. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwasannya Allah SWT menciptakan manusia tujuannya hanyalah untuk beribadah kepadanya. Ketika seorang sudah beribadah kepada Allah, maka Allah akan jamin rizkinya. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan awal Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imuni. Allah mengatakan, aku tidak mengharapkan agar manusia dan jin itu memberikan makan, memberikan rezeki kepadaku. Dan aku juga tidak mengharapkan, aku tidak meminta jin dan manusia itu memberikan makan kepada Allah SWT. Kebalik, salah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah lah yang memiliki zat yang maha memberikan rezeki. Rezeki yang nampak, rezeki yang tidak nampak. Itu semuanya
Allah yang memberikan. Lihatlah, Allah menciptakan jin dan manusia tujuan untuk beribadah. Dan Allah menjamin rezeki mereka jika mereka fokus mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan hamba Allah yang lainnya. Setiap anak yang terlahir di muka bumi ini berada di atas fitrah tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang terlahir, baik laki-laki maupun perempuan, dari suku manapun, dari bangsa manapun, berkulit apapun, setiap yang terlahir, kata Rasulullah SAW, seorang yang berbicara dengan wahyu, berdasarkan wahyu, semua yang terlahir di muka bumi ini di atas fitrah tauhid. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang menjadikan orang tersebut berbuat syirik kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah adalah orang tuanya. Maka ketika anak tersebut tumbuh, orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, atau menjadikan anaknya seorang Nasrani, atau menjadikan anaknya seorang Majusi. Dan Rasulullah SAW di sini tidak mengatakan au yuslimanihi. Kedua orang tua tidak mengislamkan dia, karena memang agama Islam adalah agama yang fitrah. Mentauhidkan Allah SWT agama yang fitrah. Andai kalau orang tua tidak musik kehidupan anaknya, menjadikan mereka menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, maka anak tersebut akan tumbuh beragama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukurkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah agama Nabi Adam alaihissalam hingga 10 generasi. Apa agama mereka? Agama mereka tauhid Islam. Hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 10 generasi. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surat Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia dulu itu satu kesatuan dalam beragama. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian mereka berselisih, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah mengutus para nabi dan para rasul sebagai memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira bagi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memunzirin, memberikan peringatan untuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka azab yang pedih. Dan kita telah mengetahui bersama, terjadi awal mula kesyirikan adalah di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita tahu sebab awal kesyirikan, mereka ghulu, mencintai orang soleh, lima patung orang soleh dengan berlebihan, mengagungkan mereka melebihi pengagungan pada Allah. Padahal hanya sebatas batu belaka, mereka menciptakannya, mereka memahatnya. Tapi tetap saja orang tadi benar-benar mengagungkannya. Padahal patung tersebut di kaumnya Nabi Nuh, Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr, 5 patung yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. Mereka tidak menyaksikan dengan mata mereka bahwasanya patung tersebut bergerak posisi satu ke satu yang lainnya. Ya bisa bergerak. Tapi kedunguan, kejahilan mereka dan dikuasai oleh syaitan,
Akhirnya mereka menyembah sesuatu yang sebenarnya akal kita mengingkarinya. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, mengembalikan umatnya Nabi Nuh, Rasul pertama Nabi Nuh sebagai Rasul pertama. Adapun nabi-nabi yang lainnya, mereka semuanya mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami Allah mewahyukan kepadamu wahai Nabi, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wan nabiyyina min ba'dih, dan Allah juga memberikan wahyu kepada nabi-nabi yang datang setelah Nabi Nuh. Menunjukkan Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Idris. Karena tidak ada yang datang setelahnya kecuali mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi pertama, Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Allah utus Nabi Nuh lantaran anak cucu Nabi Adam alaihissalam mereka benar-benar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam adalah 10 generasi. Semuanya di atas Islam, semuanya di atas tauhid, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Semuanya di atas tauhid. Sampai mereka berselisih, barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang Rasul Nabi Nuh alaihissalam. Akibat kesyirikan, mereka menduakan Allah, kaumnya Nabi Nuh menduakan Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Dakwah yang begitu lama, siang malam, menunjukkan bahayanya syirik, menunjukkan betapa dahsyatnya keburukan syirik. Oleh karena itu kita harus memerangi syirik. Dan syirik sampai detik ini masih ada, sebagaimana kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai di akhir umatku menyembah selain Allah SWT. Dan terbukti. Hanya saja Allah SWT dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dengan kelemah lembutannya, dengan kasih sayangnya, Allah tidak mengazab umat Nabi Muhammad SAW dengan sekaligus. Kalau kita perhatikan umat-umat zaman dahulu, mereka dihancurkan oleh Allah SWT sekaligus, langsung hancur sekaligus, tanpa tersisa. Adapun umat Nabi Muhammad SAW sudah banyak kita saksikan kesyirikan. Di mana-mana ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap biarkan, tidak hancurkan semuanya di muka bumi ini. Lantaran doa Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menghabiskan, melantahkan umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berdoa. Karena kesyirikannya adalah dosa yang paling besar, dosa yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Orang-orang yang berbuat syirik, mereka hanya berdalih bahwasannya mereka itu hanya sebagai perantara, sebagaimana Allah sebutkan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kata mereka, tidaklah kami mendekatkan diri dengan patung-patung, dengan sembahan kepada Allah, wali-wali, tujuannya agar mereka ini bisa menjadikan wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyamakan Allah Azza wa Jal dengan seorang raja. Dan tidak boleh Allah disamakan dengan seorang raja. Rakyat jelata, rakyat biasa, dia tidak bisa menemui seorang raja
kecuali harus ada perantara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Allah sendiri yang menyuruh kita untuk langsung berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, aku akan kabulkan pada permintaanmu. Lihat itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, bukan kepada yang lain. Bukan berdoa kepada yang lainnya. Innal ladzina yastakbiruna 'anil ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Lantas apa yang membedakan antum wahai orang yang mengaku muslim, menjadikan wali-wali sebagai wasilah? Apa bedanya antum dengan Abu Jahal? Apa bedanya antum dengan Umayyah bin Khalaf? Apa bedanya antum dengan Al-Walid bin Mughirah? Bedanya antum apa dengan Al-As bin Wa'il? Bedanya antum apa? Mereka semuanya sama. Abu Jahal yang lainnya ketika ditanya oleh Rasulullah, ditanya sama para sahabatnya, mereka hanya mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami itu beribadah kepada mereka tujuannya untuk mendekatkan diri aja. Please jangan ganggu kami. Kami cuma mendekatkan diri kepada Allah dengan patung-patung. Sekarang juga sama, mendekatkan diri dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, wali-wali yang sudah meninggal dunia. Bedanya apa antum dengan mereka? Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi Abu Jahal dan yang lainnya, karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syirkud doa, kesyirikan dalam doa. Bagaimana pendapat antum kalau seandainya Rasulullah masih hidup terus mengetahui hamba-hamba Allah menyembah selain Allah, menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara dalam berdoa, menjadikan Syekh Fulan sebagai perantara dalam berdoa? Apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW? Menangis mungkin. Kok bisa seperti itu? Jangan ada berpikiran bahwasanya kita termasuk orang yang banyak dosanya, banyak melakukan kemaksiatan, telah banyak berbuat yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka selama di dunia ini. Kemudian kita beranggapan di sana ada orang soleh, kita bertawasul dengannya. Enggak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, katakan kepada umatmu, hai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas, yang telah melampaui batas, yang telah berbuat maksiat, dan telah berbuat zina, dan telah berbuat apapun itu, perbuatan dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalau antum menjadikan wali sebagai perantara, seolah antum berputus asa dengan rahmat Allah. Padahal rahmat Allah seluas tiada tara. Nggak perlu kita menjadikan wali-wali sebagai perantara. Bertaubat, mengangkat kedua tangan pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, minta ampunan. Allah akan ampuni. Bukan malah datang kepada kuburan tertentu, tempat tertentu, kemudian meminta agar dia mendoakan, bertawasul dengan doa dia, atau dia berdoa dengan menjadikan adanya nama-nama orang-orang soleh di dalam doa tersebut. Itu jelas ibarat kata antum menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang paling tinggi yang tidak bisa dicapai oleh semua orang. Tidak boleh seperti itu.
Di situ ayatnya jelas sekali, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu kita menyisipkan dalam doa kita ulama fulan atau syekh fulan, tidak perlu. Nah, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak boleh disekutukan. Allah marah kalau disekutukan. Dan hadisnya banyak sekali. Antum bisa buka sana di kitab Tauhid. Banyak sekali hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah itu tidak mau disekutukan. Karena Allah yang satu-satunya memberikan rezeki kita. Allah yang memberikan penglihatan kita. Allah yang memberikan pendengaran kita. Allah yang memberikan kita dapat berpikir. Allah memberikan tempat tinggal. Bumi ini punya milik siapa? Bumi ini milik Allah. Antum makan biji-bijian, gandum, beras, nasi. Antum makan sayuran, sawi, kangkung, kubis, kol. Itu dapat dari mana semuanya? Siapa yang menumbuhkan? Allah Azza wa Jalla. Coba disuruh satu aja, imani Nabi Muhammad SAW, imani Allah SWT. Jangan berbuat syirik. Susah amat. Fokus beribadah kepada Allah SWT. Nikmat Allah itu tiada tara. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung seluruh nikmat Allah, nggak akan mampu. Dia akan mampu menghitung nikmat Allah SWT. Tetapi apa ikhwah? Innal insana lazalumun kafar. Manusia itu adalah ciptaan Allah SWT yang banyak berbuat zalim dan kufur nikmat. Tambah banyak kufur nikmat. Baru aja dikasih anaknya lahir, baru setelah itu malah menyekutukan Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Baru diberikan jodoh, malah di acara pernikahannya membuat sesajen. Baru diberikan apa? Kesehatan oleh Allah SWT. Keluar dari rumah sakit berhari-hari opnam. Malah berbuat kemaksiatan, menyekutukan Allah SWT. Menyembelih hewan kurban kepada syekh fulan yang sudah meninggal dunia. La haula wala quwwata illa billah. Dan ingatlah, setiap dosa yang telah kita lakukan, ada kemungkinan Allah SWT akan ampuni, kecuali satu, kesyirikan. Allah SWT berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, an yushraka bih, dosa yang menyekutukan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain kesyirikan jika Allah kehendaki. Lihat, Allah SWT telah jelaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya para nabi semuanya menyekutukan Allah, tidak akan pernah Allah terima amalan mereka. Allah hapuskan amalan mereka. Sampai Allah juga ancam Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW diancam, lain asyrakta ayahbatanna amaluk. Kalau engkau wahai Nabi berbuat syirik kepada Allah, hilang itu amalanmu, pupus semuanya. Apakah mereka orang-orang yang salat, orang-orang yang mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara-perantara, apakah mereka tidak membaca ayat-ayat seperti ini yang dengan jelas gamblang larangan menduakan Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis sahih
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana aghna syuraka yani syirki, menukil dari firman Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana aghna syuraka yani syirki. Aku, kata Allah, adalah zat atau maha suci, tidak boleh, tidak mau disekutukan. Di dalam manusia, di dalam akal kita saja tidak mengingkarinya. Misalkan antum memberikan kebaikan kepada orang lain, tidak sekali, puluhan kali, ribuan kali antum memberikan, antum mendonasikan harta antum, merawat, memberikan beasiswa terus bertahun-tahun. Kemudian tiba-tiba orang tadi malah mengucapkan syukur kepada selain antum. Apa yang antum rasakan? Kecewa, marah, ya wajar. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak sekali. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua yang ada pada diri kalian ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang antum miliki itu milik Allah. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Berikan harta kamu kepada fakir miskin. Harta yang telah Allah titipkan kepada kalian. Harta itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Itu hanya titipan. Karena di akhirat Allah akan bertanya, dari mana kamu dapat harta itu? Dikemanakan harta itu? Allah akan bertanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang banyak sekali. Allah hanya minta satu saja. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Mengikuti petunjuk para rasul, para nabi, karena tugas mereka mengingatkan manusia untuk fokus beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun 'azim." Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Rasulullah juga mengatakan akbarul kabair salas. Dosa yang paling besar itu ada 3. Yang pertama adalah kesyirikan. Kesyirikan ini bisa menghancurkan kita. Kata Rasulullah SAW, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhlah kalian 7 hal yang menghancurkan. Para sahabat bertanya, di antara kata Rasulullah SAW, syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melakukan syirik kepada Allah tidak akan pernah Allah masukkan dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, siapapun, mau petinggi, mau rakyat jelata, mau penceramah, mau nabi, mau orang saleh, siapapun yang mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah akan haramkan orang tersebut masuk surga. Surga milik siapa? Allah. Allah berhak. Diberikan nikmat banyak, kok malah bersyukurnya kepada makhluk. Wa ma'wahun nar. Dan Allah masukkan orang tadi ke dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Mereka orang zalim tidak mendapatkan pertolongan. Dan orang yang berbuat syirik dan sudah terbukti berbuat syirik, dijatuhi hukuman, divonis syirik, maka darahnya halal, hartanya halal, boleh kita bunuh,
boleh kita penggal hartanya untuk kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah, "Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum." Maka bunuhlah, penggallah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. Wa khudhuhum, ambillah mereka. Wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Dalam hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku, kata Rasulullah, diperintahkan oleh Allah untuk membunuh, memerangi manusia semuanya, siapapun, dari kulit apapun, dari marga apapun, diperangi, kata Rasulullah SAW, sampai mereka mengucapkan hanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, konsekuensinya orang tersebut harus meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Dan ini sudah kita bahas tuntas di bagian pertama tentang syarat la ilaha illallah dan rukun la ilaha illallah. Kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian, wahai sahabatku, saya beritahu dosa paling besar? Kemudian para sahabat bertanya, "Bala ya Rasulullah." "Na'am, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun mengatakan, "Al-isyraku billah." Al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa paling besar. Kemudian berdurhaka kepada kedua orang tua. Durhaka pada orang tua merupakan dosa yang paling besar. Dan tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya selain manusia dan jin. Mereka rela kalau Allah itu disekutukan. Langit, bumi, gunung, mereka marah kalau seandainya manusia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusia saja. Oleh karena itu wajar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Cuma disebutin dua golongan, dua kubu ini, dua alam nih loh. Alam manusia dan alam jin. Udah itu aja, dua ini aja. Makanya Allah tetapkan itu. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia, dua orang ini, dua kelompok ini. Allah tidak menyebutkan malaikat karena malaikat sudah berbakti kepada Allah. Allah tidak menyebutkan gunung, Allah tidak menyebutkan pohon, Allah tidak menyebutkan, karena semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah, pohon, gunung, bebatuan, air, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka. Lihatlah ketika Rasulullah SAW berlalu sebuah pohon, mengucapkan salam pada Nabi SAW. Tidak ada satupun batu yang dilalui Nabi Muhammad SAW kecuali mereka mengucapkan salam pada Nabi SAW. Iya, ikhwan. Hanya jin dan manusia saja yang kebanyakan mereka itu membangkang, suruh beribadah saja, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka para mereka tetap bangkang. Nah, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, saya sudah banyak sekali membahas, karena memang pembahasan syirik ini luar biasa. Tidak ada setiap nabi kecuali Allah utus mereka memperingatkan umat Islam terhadap kesyirikan dan mengajak tauhid. Sedangkan para ulama, para ustadz, para dai, para penceramah, para penuntut ilmu, mereka semuanya adalah pewaris para nabi.
Yang mengemban tali ini, yang mengemban dakwah harus mengikuti langkah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdakwah tauhid selama 23 tahun. Rasulullah 23 tahun berdakwah tauhid, semenjak umur 40 tahun sampai 63 beliau ini berdakwah tauhid. 13 tahun pertama beliau fokus tauhid. Usai beliau kota Madinah, selain beliau berbicara tentang tauhid, beliau juga mengajarkan ilmu fikih, amalan-amalan ibadah yang lainnya. Dan di akhir hayat Rasulullah SAW beliau masih tetap beliau masih tetap berbicara tentang tauhid, melarang umatnya agar tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah, tempat sujud, tempat berdoa. Ini dilarang, tidak boleh. Sampai Rasulullah SAW sendiri mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku ini sebagai tempat untuk diibadahi. Lihat, Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah agar tidak dijadikan kuburan Nabi itu sebagai tempat peribadahan. Menunjukkan Rasulullah SAW setelah meninggal dunia, beliau tidak berkuasa apapun. Untuk apa antum menyebut nama Nabi Muhammad dalam doa antum? Lihat loh, kalau Rasulullah SAW memiliki kedudukan atau berkuasa atau masih hidup, maka Rasulullah SAW tidak perlu memohon kepada Allah. Ini lihat, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Kau jadikan kuburanku sebagai tempat untuk dibadahi. Karena Rasulullah manusia biasa. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat atau madarat. Semuanya tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Lantas apa yang dimaksud dengan kesyirikan? Di situ disebutkan di skrin antum. Kesyirikan maksudnya adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Memalingkan amalan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ibadah apa, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sudah kita bahas di pembahasan yang pertama. Pengertian ibadah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahir al-batinah. Setiap amalan yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun tidak nampak. Semua amalan yang berbau ibadah, yang Allah puji, yang Allah perintahkan di Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah SAW, maka itu adalah ibadah. Setiap amalan yang Allah puji, yang Allah perintahkan, Allah ridhoi, itu semuanya merupakan ibadah. Dan ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu, menghadiri kajian, merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sama sekali. Haram. Harus kita tinggalkan.
menyekutukan Allah dalam ibadah ilmu, mengharap popularitas, mengharap dipuji orang tua kita, tetangga kita, teman kita. Tidak boleh. Harus diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ilmu agama. Dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti menyembelih, bernazar, takut, mengharap, rasa cinta, yang semua itu sudah kita bahas di awal. Antum tinggal murojaah. Banyak sekali pembahasan yang telah kita sebutkan. Kita akan fokus ke dalam kesyirikan. Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, beliau melontarkan pertanyaan, limadza nadrusus syirka? Kenapa kita harus mempelajari kesyirikan? Kenapa kita harus mempelajari kesyirikan? Jawaban pertama adalah karena syirik ini adalah dosa yang paling besar. Yang menjadikan Allah murka. Yang menjadikan Allah marah. Sehingga Allah masukkan orang yang buat syirik ke dalam neraka. Mengekalkan mereka ke dalam neraka. Maka wajib kita mempelajari kesyirikan agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Agar jangan sampai Allah murka kepada kita sehingga Allah mengirimkan tentaranya berupa air bah mungkin, atau tanah longsor mungkin, atau gempa bumi mungkin, atau angin puting beliung mungkin. Kita ini manusia yang kecil, ikhwan. Makhluk Allah itu besar-besar yang lainnya. Allah berkehendak bisa langsung dibalikan saja tuh. Lihat itu, umatnya Nabi Nuh alaihissalam gara-gara buat syirik loh. Allah turunkan hujan dari langit, mata air keluar, air laut semuanya ke daratan. Ya, jangan sampai kita ini terjatuh ke dalam kesyirikan. Sampai Allah sampai kita membuat Allah murka. Dan kita juga harus menasihati saudara kita agar mereka menjauhi kesyirikan. Menasihati orang tua kita, menasihati keluarga besar kita, menasihati orang lain, teman kita, agar mereka tidak berbuat kesyirikan. Ingatkan mereka akan nikmat Allah yang begitu banyak. Ajak mereka berpikir, tinggal di mana sih? Tinggal di buminya Allah. Makan dari apa sih? Dari rezekinya Allah. Apakah pantas seperti itu? Memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas? Kan tidak pantas. Manusia saja kalau kebaikannya tidak diakui marah, bagaimana dengan Allah? Walillahil matsalul a'la. Nah, kemudian poin kedua, mengapa harus berbuat kesyirikan? Mengapa harus mempelajari kesyirikan? Kata ulama di sini, karena tauhid merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu kewajiban yang harus ditunaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan adalah lawannya. Sehingga kita ini harus mempelajari tauhid dan syirik. Harus menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi dan meniadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak terjatuh kepada hal-hal yang mengotori tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik merupakan kezaliman yang paling besar.
Nasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Dalam surat Luqman ayat 13. Naam. Kita harus mempelajari kesyirikan agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Kalau kita hanya fokus kepada tauhid, tidak membahas tentang kesyirikan, bisa jadi suatu saat kita terjatuh. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minan nas yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan tidak untuk diamalkan. Aku mempelajari syirik tidak untuk mengamalkan syirik, tetapi untuk menjauhinya. Barang siapa di antara manusia yang tidak mempelajari syirik atau mempelajari keburukan, bisa jadi dia terjatuh. Dan alangkah banyaknya umat Islam saat ini terjatuh karena mereka cuma fokus kepada tauhid saja. Mereka tidak fokus kepada pembahasan kesyirikan, baik syirik dalam perkataan maupun perbuatan. Karena yang berbau syirik ini banyak sekali yang tersebar di kalangan masyarakat Islam saat ini. Mereka hanya fokus pada tauhid. Nah, menetapkan, tapi harus menafikan juga. Lihatlah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajari, ucapkan la ilaha, tidak ada sesembahan illallahu, kecuali Allah. La ilaha di sini menafikan, mensyirik, meniadakan kesyirikan. Illallahu, kecuali Allah. Harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Harus dibarengkan, harus digabungkan. Tidak boleh kita pisahkan antara udah tauhid sendiri, syirik sendiri. Tidak boleh, harus dua-duanya harus dijalankan bersama-sama. Kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat Rasulullah SAW, juga mengatakan, kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yuqi'ani. Para sahabat yang lainnya kebanyakan bertanya pada Nabi tentang amal-amal soleh, kebaikan. Akan tetapi aku bertanya pada Nabi perihal keburukan. Tujuannya apa? Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, makhafatan yuqi'ani, aku takut kalau aku terjatuh. Karena terkadang kita sendiri harus mengetahui pantangan-pantangan dalam sebuah urusan. Ketika antum sakit, berobat ke dokter, maka dokter pun akan memberitahu kepada antum, ini makanan yang boleh dimakan, ini makanan yang tidak boleh dimakan. Dan dalam tauhid juga sama. Harus kita membedakan mana yang syirik, mana yang tauhid. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebab terjadinya kesyirikan. Sebab terjadinya kesyirikan, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita sudah jelaskan sebelumnya. Sebab terjadinya kesyirikan, pertama kali kesyirikan terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi sebelum Nabi Nuh lahir, sebelum Nabi Nuh diutus, ada 5 orang saleh yang bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Allah sebutkan dalam surat Nuh ayat 23. 3 ini, 5 orang saleh, mereka semua meninggal dunia pada bulan yang sama. Kemudian mereka pun meninggal dunia dalam bulan yang sama. Mereka orang saleh, sehingga orang-orang terdekat yang sebelumnya beribadah kepada Allah bersama 5 orang tadi merasa kehilangan.
Akhirnya mereka pun, anak cucu, kemudian kerabat dari 5 orang ini berinisiatif untuk membuat patung ditaruh di tempat-tempat ibadah mereka. Tujuannya hanya sekedar untuk menemani biasa. Hingga akhirnya lengahlah mereka lupa. Mereka hanya fokus menasihati anak cucu mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang dari teman 5 orang tadi, manusia yang kala itu menyembah Allah, mereka lupa menasihati dari bentuk kesyirikan. Akhirnya generasi berapa tidak tahu meninggal dunia, hingga akhirnya syaitan pun datang dan membisiki, ketahuilah wahai kaum, 5 patung ini adalah patung orang saleh, dan tidaklah nenek moyang kalian menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bisikan setan ini langsung dikabulkan oleh kaumnya Nabi Nuh. Entah berapa lama mereka berbuat syirik hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam dan mendakwai siang malam. Antum bisa cek di sana dalam surat Nuh. Dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Siang malam, terang-terangan, bisik-bisik, secara sembunyi-sembunyi. Tapi tidak direspon oleh kaumnya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala marah. Ini ibrah yang begitu besar. Apakah kita mau Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita? Apakah kita mau Allah Subhanahu wa taala murka kepada negeri kita lantaran kesyirikan terus merajalela? Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menenggelamkan seluruh dunia sekarang ini lantaran doa Nabi Muhammad SAW, tapi Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengirimkan air bah ke tempat tertentu. Adanya tanah longsor ke tempat tertentu, Allah berkuasa. Karena bumi ini semuanya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengizinkan langsung saja. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pertanyaan yang berikutnya. Hal yaqa'u syirku fi hadhil ummah? Apakah kesyirikan ini ada di umat Islam? Apakah umatnya Nabi Muhammad SAW ada juga yang berbuat syirik? Apakah di tahun ini masih ada perbuatan syirik? Jawabannya ya. Tidak ada satupun generasi ma waqa'a mundzu qurun wa ma zala mawjudan. Setiap generasi, setiap tahun, setiap tahunnya, setiap waktu mesti ada yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara syirik ini perkara keinginan perorangan. Dan setiap orang itu memiliki kehendak. Dan mereka mengatakan atau memilih jalan yang mereka sukai, berbuat syirik pada Allah. Para ulama menyebutkan seperti berbuat syirik kepada orang-orang saleh. Memalingkan ibadah kepada mereka, menyembelih ibadah kepada orang saleh. Menyembelih kurban atau menyembelih ayam atau unta atau daging atau apapun itu untuk orang yang sudah meninggal dunia, orang saleh, syirik. Bernazar untuk orang yang sudah meninggal dunia, orang saleh, bernazar pada mereka, syirik. Berdiam diri di kuburan mereka, beriktikaf, menjaga kuburan mereka 1 hari, 2 hari, berapa jam. Bentuk kesyirikan, dan ini kita saksikan.
nyewa satu mobil, satu truk, satu bis, datang ke sebuah tempat kuburan wali fulan, berjam-jam di sana. Ini merupakan kesyirikan. Dan ini kita dapati hampir tidak ada satupun negeri yang Islam kecuali di sana ada. Dan tidak ada yang mengingkari kesyirikan tersebut kecuali orang berakal. Itu kata beliau. Wala yunkiru dzalika aqilun. Afwan. Sudah tahu banyak kesyirikan, tapi orang-orang berakal tidak mau mengingkarinya. Yang mengingkarinya juga sedikit. Dan bukti bahwasannya kesyirikan itu sampai sekarang masih ada. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Lihatlah Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati, sampai kabilah atau kaumku, umatku, umat Islam menyerupai orang-orang musyrik. Wa hatta ya'budul authan, sampai mereka beribadah kepada al-authan. Al-authan itu sesembahan selain Allah SWT, baik yang terbuat dari patung maupun tidak patung, baik yang terbuat dari batu maupun tumbuhan atau pohon atau benda tertentu. Itu namanya wasanun authan. Tapi kalau sonamun asnam, itu sesembahan yang terbuat dari batu, dipahat. Hadis ini mengisyaratkan dengan jelas sekali, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, bahwasannya kesyirikan itu ada. Kesyirikan itu ada. Sampai sekarang kesyirikan itu ada, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang sedikit. Dan syirik ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, memiliki dampak yang buruk untuk kaum muslimin. Yang pertama, akan adanya peribadahan manusia, sesama manusia, satu dengan yang lainnya saling beribadah. Dan ini menunjukkan kehinaan, benar-benar kehinaan. Satu sama lain saling menyembah. Padahal yang satunya buruk, satunya mengeluarkan kotoran, satunya tidak bisa memberikan rezeki. Kok bisa gitu? Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kesyirikan terjadi di masyarakat, dampaknya akal kita ini benar-benar rusak. Kalau akal kita ini tidak rusak, maka nggak akan ada namanya orang nyembah orang. Nah, kemudian yang kedua, dampak negatif dari kesyirikan, dampak buruk dari kesyirikan adalah tersebarnya kebid'ahan, tersebarnya khurafat, keyakinan-keyakinan yang rusak. Jika ada seperti ini, maka seperti itu. Jika ada seperti itu, maka seperti ini. Sehingga orang-orang yang bodoh langsung aja membenarkan apa yang diucapkan oleh orang-orang pelaku bid'ah atau pelaku khurafat. Kemudian yang berikutnya, tadyi'u khalis haqqillahi azza wa jal 'ala an-nas bi sarfil ibadah li ghairihi tabaraka wa ta'ala raghma annahu la yastahiqu siwa.
Dampak dari kesyirikan ini memberikan yang seharusnya itu hak Allah kepada manusia, menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah menciptakan antum. Allah sudah menciptakan kita. Allah telah memberikan rezeki pada kita. Allah telah menjadikan kesehatan pada kita. Allah memberikan tempat tinggal untuk kita. Allah memberikan gaji, harta untuk kita. Tapi kita malah memberikan hak ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan atau nazar yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan untuk orang yang tidak berhak, yaitu manusia. Kemudian dampak kesyirikan, amalan seorang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sirnakan, Allah hanguskan semuanya. Dan Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Bahaya kesyirikan. Maka bersemangatlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, mengajak orang lain untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dampak keburukan dari syirik adalah wasilah li akli amwalin nas bil batil min qibali sadana al-adriha wal masyahid wal awthan wa ghairihim min ahli al-fitan alladhina yuzayyinuna lin nas asy-syirka wal fasad. Sebagai wasilah mengambil harta saudara, harta manusia dengan jalan yang batil. Ini terjadi ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, terkhusus untuk penjaga-penjaga tempat-tempat yang dikeramatkan, yang mereka mengurusi tempat yang dikeramatkan tersebut, membolehkan orang-orang untuk memasuki tempatnya atau tempat tersebut dengan syarat membayar. Jelas ini kesyirikan, sebab adanya apa? Mengambil harta orang dari jalan tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Memberikan nih benda ini diambil dengan harga sekian. Ya telah ikhwatillah azanallahu wa iyyakum, jika kebodohan merajalela, benda yang tidak bisa ngapa-ngapain dijual dengan jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang sampai miliaran mungkin. Kemudian dampak buruk dari kesyirikan adalah masyarakat akan mendapatkan atau akan tersebar di masyarakat al-fawahish wal ma'asi wal zulm, kehinaan, kemaksiatan, kejahatan, kezaliman, kekejian, semuanya akan terkumpul. Karena Allah SWT sudah murka. Kalau Allah SWT sudah murka, bagaimana pendapat antum jika Allah murka? Kalau Allah SWT sudah murka, sudah tidak ada lagi. Khotufillah azanallahu yakum. Kalau Allah SWT sudah murka, semuanya bisa terjadi. Dampak kesyirikan, kemaksiatan, merajalela, khamr diminum di mana-mana, perzinahan nampak, kezaliman, durhaka kepada orang tua akan ada, memutus silaturahmi akan ada. Karena puncaknya karena mereka telah menyekutukan Allah, membuat Allah marah, membuat Allah murka. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 7, sebab tersebarnya al-wahn, takut mati, terlalu cinta kepada dunia. Dan fokusnya cuma di dunia saja. Itu merupakan dampak keburukan syirik. Kemudian yang berikutnya,
Syirik ini sebab dari turunnya akibat atau kebinasaan, bencana, ya kesyirikan tadi. Dan lain sebagainya dari dampak negatif dari kesyirikan. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Cukuplah satu dari dampak kesyirikan adalah menjadikan Allah SWT murka. Udah cukup. Dan cukuplah manfaat dari tauhid menjadikan Allah ridha. Bagaimana pendapat antum jika Allah ridha? Bagaimana pendapat antum jika Allah murka? Jika seorang melakukan perbuatan syirik, satu kampung melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membuat Allah Subhanahu wa taala murka, maka kemungkinan banyak sekali yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bencana, dari mulai kekeringan, dari mulai dah cukup itu saja. Dampak keburukan syirik membuat Allah murka. Karena Allah itu yang memiliki segalanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan Allah itu dijadikan murka, orang-orang berbuat syirik sampai Allah murka, tidak tahu lagi siapa yang bisa menghalangi jika Allah berbuat keburukan untuk kita. Dan kaum muslimin saat ini harus merubah, harus mengintrospeksi diri kembali kepada jalannya, jalan Allah SWT. Fokus pada mentauhidkan Allah SWT, tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Alangkah banyaknya orang menginginkan kebaikan, alangkah banyaknya orang menginginkan sesuatu tetapi tidak berjalan dengan jalan yang sebenarnya yang harus dilalui. Menginginkan ekonomi melebihi orang-orang kafir, tapi di sisi lain dia tidak mau mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Bagaimana? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menginginkan kebaikan, menginginkan kesuksesan, tapi tidak berjalan dengan jalannya. Apakah ada perahu berjalan di atas daratan? Apakah ada, ikhwan? Tidak ada. Sehingga ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, kita harus saling bahu membahu, mengingatkan kepada umat Islam, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada siapapun, kita harus mengingatkan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka. Kalau Allah murka, ingatlah di samping kita ini makhluk-makhluk Allah. Allah bisa saja menjadikan mereka bergerak, karena tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengambil ibrah dari hal-hal yang telah terjadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bencana kepada orang-orang yang menjunjung Allah Subhanahu wa taala, kepada tempat tertentu. Bagaimana Allah mengirimkan angin. Segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Jangan seperti orang-orang Arab jahiliyah. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ketika di perahu, ketika diombang-ambingkan air laut, barulah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Wallahu taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang merealisasikan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.